Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita mulai Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di mana kitab ini berisi nantinya pembahasan tauhid secara lebih detail. Bukan hanya pembahasan global, bukan hanya pembahasan umum, namun nanti contoh-contoh perbuatan yang menyimpang dari ajaran tauhid itu nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Namun nanti kita akan membahas secara ringkas bab per bab. Nanti kita akan ambil kesimpulan dan nanti ada catatan-catatan. Namun rujukannya nanti pada kitab terjemahan ini ya. Terjemahan ini yang nanti dipakai. Adapun nanti rujukan-rujukan yang lainnya kadang saya ambil dari Taisir Al-Azizil Hamid karya Syekh Sulaiman At-Tamimi. Ada juga kitab Mulakhas Syarah Kitab Tauhid Syekh Shalal Fauzan. Ada juga kitab Syarah Kitab Tauhid juga Hamad bin Abdullah Al-Hamad. Ada juga Al-Qaulus Sadid Kitab Tauhid, dan terakhir ada Fathul Majid. Namun nanti pembahasan yang paling bagus, yang penjelasan kitab tauhid yang paling bagus bagi yang ingin mempelajari secara lebih mendalam itu nanti di kitab Taisir Al-Azizil Hamid. Walaupun dia tidak membahas, Syekh Sulaiman tidak membahas secara tuntas. Karena wallahu alam dia ada halangan, tidak sampai selesai. Tuntasnya dituntaskan oleh keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi, yaitu penulis kitab Fathul Majid. Baik. Kita lihat ini terdiri dari 67 bab. 67 bab. Terlebih dahulu kita lihat biografi saking Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di kitab terjemahan halaman 11. Dibaca Mas Edi. Biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, terus nama beliau dengan nasab yang lengkap adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Mushrif bin Umar. Beliau berasal dari kabilah Bani Tamim. Jadi dari kabilah Bani Tamim, karenanya disebut dengan At-Tamimi. Sebagian di orang-orang keturunan dari Arab yang ada di Indonesia juga ada yang marganya, keluarga besarnya juga At-Tamimi. Berarti ada nasabnya nyambung sampai ya punya hubungan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Nantinya kalau di kerajaan Saudi Arabia, semua keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diberikan penghormatan. Karena beliau jadi dai besar di sana, keturunannya nanti di belakangnya itu ada nama Alu Syekh. Seperti Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia saat ini. Kemarin waktu Raja Salman datang dengan membawa pasukannya dan menteri-menterinya, ya nandatangani dengan Menteri Agama, Menteri Agama Pak Lukman, yang tanda tangan MOU. Nah itu yang maju itu Syekh Soleh Alu Syekh, itu Menteri Agamanya. Jadi yang pakai Alu Syekh itu berarti keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Wahabnya belakangnya itu dari nama bapaknya Abdul Wahhab. Ya. Akhirnya untuk nakut-nakuti orang, biar nggak dekat-dekat dengan kitab tauhid, biar nggak dekat-dekat dengan ajaran-ajaran seperti ini, digelarilah ya Wahabi. Padahal nama aslinya apa? Muhammad. Namun yang lebih sangar kan Wahabi, maka diberi gelar dengan Wahabi. Walaupun ada cerita sendiri tentang hal ini. Ya, intinya itu untuk menakut-nakuti saja, yang benar tidak seperti itu. Kalau memang mau dinisbatkan, maka seharusnya namanya itu bukan Wahabi namun Muhammadi. Ya, itu Muhammadi. Namun ya untuk nakut-nakuti tadi jadinya Wahabi. Padahal yang tanda tangan kemarin itu keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi tulen berarti. Ya, tanda tangan dengan Menteri Agama Republik Indonesia.
tanda tangan dengan Wahabi itu langsung MOU, sudah serah terima. Ya, mau nakut-nakutin, namun kalau dikasih sesuatu itu baru mau itu kalau orang Indonesia seperti itu. Baik, intinya ini beliau seperti itu. Ada cerita sedikit tentang beliau di sini disampaikan oleh penerjemah. Monggo, beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan di daerah Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Uyainah itu suatu daerah di tengah-tengah jazirah, bukan di pinggiran pantai seperti Jeddah, bukan di pinggiran pantai seperti Damam, namun hampir sama dengan kota Riyadh, namun sekitar dari kota Riyadh itu sekitar 4 jam. Ya, dia di tengah-tengah jazirah atau di tengah-tengah benua. Terus lahir tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah, meninggalnya 1206. Berarti umurnya berapa tahun? 85 plus 6 berarti 91 tahun. Ya, umurnya 91 tahun. Dan ini umur yang panjang dan punya pengaruh yang besar untuk berlanjutnya dakwah di kerajaan Saudi Arabia, bahkan untuk berlanjutnya dakwah di negara-negara yang lainnya. Termasuk semangat untuk merdeka itu muncul di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia. Ya, itu karena semangat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi yang beliau itu munculkan. Terus di rumah yang penuh dengan cahaya ilmu, kemuliaan dan agama. Jadi lahir dari keluarga yang bagus-bagus, maka keturunannya juga bagus dan beliau belajar juga dari orang tuanya. Terus bapak beliau adalah seorang alim besar. Jadi seorang ulama besar bapaknya. Terlebih lagi kakek beliau Sulaiman adalah ulama Najd pada zamannya. Sulaiman itu kakeknya juga adalah ulama Najd pada zamannya. Terus beliau telah menghafal Al-Quran sebelum menginjak umur 10 tahun. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak 10 tahun. Jadi dikira Syekh ini nggak hafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Bahkan nanti dia menguasai berbagai macam kitab yang lainnya. Lalu beliau belajar fikih sehingga bisa memperoleh pemahaman yang luas dalam masalah ini. Fikih beliau nanti dari fikih Hambali. Ya, fikih beliau dari fikih Hambali, mazhab Hambali. Jadi backgroundnya situ. Ada kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat beliau dalam masalah fikih. Ya, ini pendapat-pendapat beliau dalam hal ini, itu ada. Dan backgroundnya mazhab Hambali. Jadi kalau ada yang bertentangan sih dari sisi pemahaman mazhab, ya karena beda fikih saja, ya itu perlu dipahami karena backgroundnya yang berbeda dengan di tempat kita. Misalnya kalau mazhab Hambali tidak kunut subuh, kalau di tempat kita masih menganut mazhab Syafi'i ada yang kunut subuh. Ya, terus orang tuanya sangat kagum pada dirinya karena kekuatan hafalan yang dimilikinya. Beliau banyak melakukan telaah buku-buku tafsir dan hadis. Jadi kalau lihat dari tulisan beliau ilmiah, karena nanti setiap bab keunggulan beliau itu sebutkan dalil. Ada dalil saking Al-Quran, dalil Al-Quran, ada dalil dari hadis. Jadi semua itu didukung dengan pendapat-pendapat yang kuat, yaitu karena punya dasar yang kuat, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Karena beliau orang yang memang menelaah kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir seperti itu. Maka ada catatan-catatan beliau tentang masalah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa. Seperti itu ada catatan dari beliau dalam kitab ini. Terus beliau adalah orang yang sangat giat menuntut ilmu, baik di siang maupun malam hari, sehingga mampu menghafal banyak matan-matan ilmiah dalam berbagai cabang ilmu. Beliau lantas pergi menuntut ilmu di pinggiran kota Najd dan Mekah. Beliau menimba ilmu secara langsung dari ulama-ulama negeri tersebut. Terus setelah itu beliau melakukan rihlah ke Madinah. Jadi tadi sebelumnya ke Najd, kemudian ke Mekah. Ya, di situ beliau menimba ilmu, lalu beliau rihlah melakukan perjalanan lagi ke Madinah, lalu dan menimba ilmu secara langsung dari ulama-ulama di kota tersebut. Di antara mereka adalah Al-Alamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamiri. Beliau juga menimba ilmu kepada pakar ilmu waris terkenal, yaitu bapak dari gurunya tersebut bernama Ibrahim Asy-Syamiri. Syekh Ibrahim adalah penulis buku berjudul Al-Adbu Al-Faid fi Syarhi Al-Fiyati Al-Faraid. Ya. Jadi ada spesialis beliau juga mempelajari ilmu waris.
Padahal ilmu waris ini ilmu yang berat yang sedikit orang itu yang kuasai. Ya, namun beliau mempelajari hal ini secara khusus. Nanti kapan-kapan bisa kita pelajari ilmu waris juga. Ya, mudah-mudahan ada daurah di sini. Namun syaratnya ada. Kalau ilmu waris matematikanya harus dapat 100. Ya, kalau matematika pecahan-pecahan nggak bisa ya nggak bisa. Mau diajak nyambung ya pecahan saja nggak bisa kurang-kurang, nggak bisa samakan penyebut. Ya sudah nggak bisa kita harap untuk bisa mengerjakan ilmu waris, nggak bisa. Paling dia cuma berharap pada orang yang bisa hitung waris. Karena resikonya seperti itu, harus tahu bilangan-bilangan pecahan. Setengah dikurangi 1/4 berapa? Ya harus tahu ini bagaimana. Kalau itu saja nggak bisa, ya berarti nggak bisa. Ya, berarti harus tes dulu nanti. Oh ini mau masuk, ini tes dulu ini bilangan-bilangan pecahan nih lulus nggak? Kalau nggak bisa samakan penyebutnya tadi, sing matematik yang gampang pecahan ini nggak bisa, ya. Oh berarti itu nggak bisa. Ya, mohon maaf ditolak. Ya, nanti diundang aja kalau ada yang mati terus mau hitung waris, gitu aja. Namun nanti ini khusus untuk orang-orang yang bisa hitung-hitung aja. Taib, terus. Kedua ulama tersebut mengenalkan beliau dengan seorang ahli hadis terkenal yang bernama Muhammad Hayatus Sindi. Muhammad Hayatus Sindi. Ini ahli hadis ya. Beliau belajar ke situ, ya. Beliau lantas menimba ilmu hadis dan rijalnya kepada beliau secara langsung. Muhammad Hayatus Sindi lantas memberikan ijazah kepada beliau dalam masalah buku-buku induk hadis. Nah, jadi dapat ijazah. Ijazah itu artinya ini kitab ini ya, atau ada kitab hadis, silahkan kamu sekarang boleh nyampaikan lagi kepada orang lain. Itu namanya ijazah. Ya, jadi sudah diserahkan ini ijazah, sudah dapat SIM untuk sampaikan lagi pada orang lain. Itu namanya ijazah. Seperti kemarin kita di kitab Qawaidul Arba ada ijazah yang kemarin sudah diberikan ya setelah selesai kitab tadi. Terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sosok yang telah diberi Allah pemahaman yang tajam dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau mencurahkan segenap kemampuannya untuk melakukan telaah, pembahasan, dan membuat karya tulis. Setiap kali menemukan poin penting tatkala membaca dan membahas, maka beliau selalu mencatatnya. Beliau tidak bosan-bosannya menulis. Beliau juga banyak menyalin buku-buku karya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Nah, taib. Keunggulan dari orang yang biasa menulis, ilmunya itu lebih nancap. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu setiap ada faedah-faedah ilmu beliau itu catat. Bahkan ada kitab seperti sini disebutkan karya Ibnu Taimiyah, karya Ibnu Qayyim. Perkataan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu biasanya beliau sebut atau beliau itu nukil. Bahkan ada kitab dari Ibnu Qayyim beliau ringkas. Contoh kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab sirah Nabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ringkas. Kitabnya itu ada sekitar 5 atau 6 jilid. Beliau ringkas cuma jadi buku segini saja. Ya, cuma jadi buku yang ringkas seperti ini. Ini tanda bahwasanya beliau itu rajin untuk menulis. Ya, beliau buat ringkasan seperti tadi. Malah ringkasannya ini banyak yang dikaji. Mukhtasar Zadul Ma'ad karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ringkasan dari Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terus buah karya penanya yang selalu mengalir tersebut sangatlah berharga sehingga senantiasa kita dapatkan di banyak museum. Taib. Kitab yang paling banyak tulisannya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun rata-rata dalam masalah akidah. Ada pembahasan tauhid yang kita bahas ini kemarin, Al-Qawaidul Arba. Nanti ada kitab yang lainnya lagi. Dan saya memiliki sanad beberapa kitab beliau. Dan memang rata-rata yang ada di perpustakaan yang itu berisi bidang akidah, itu rata-rata diambil dari kitab-kitab beliau. Ada Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ada lagi Salasatul Usul, 3 landasan utama. Ada lagi lanjutan dari Al-Qawaidul Arba, itu kitab Kasyfus Syubhat. Ya, ada lagi ya kitab namanya kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam. Nah, di situ semuanya beliau tulis, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat peduli sekali dalam hal tulis menulis. Di samping itu beliau sangat-sangat konsen dalam pembahasan akidah. Terus tatkala orang tuanya meninggal dunia pada tahun 1153 Hijriah,
Beliau mulai memukul genderang dakwah salafiyah, mengajak orang mentauhidkan Allah, mengingkari kemungkaran, serta menyerang ahli bid'ah, penyembah patung dan berhala. Akhirnya Raja Ali Saud membantu beliau sehingga kekuatannya makin kokoh dan dakwah beliau pun terdengar di mana-mana. Di antara karya tulis beliau adalah kitab Tauhid yang ada di hadapan pembaca. Ya, ini kitab Tauhid. Terus Karya yang lain adalah Kasyfus Syubhat, Kasyfus Syubhat. Terus Al-Kabair. Al-Kabair beda dengan Al-Kabair karya Imam Dhahabi. Ini Al-Kabair karya beliau sendiri. Ada. Terus Thalathatul Usul. Salasatul Usul, 3 landasan utama, berisi tentang 3 pertanyaan kubur. Berisi tentang 3 pertanyaan kubur. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Sapa Rabbmu, apa agamamu, sapa nabimu. Ditanya 3 hal ini. Ya, dibahas satu kitab sendiri untuk menguatkan pemahaman atau keyakinan pada Allah, keyakinan pada Islam, keyakinan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Mukhtasar Al-Insaf wa Syarah Al-Kabair. Al-Kabir. Terus Dan Mukhtasar Al-Zadul Ma'ad. Mukhtasar Zadul Ma'ad yang tadi saya sebut, kitab khusus sirah nabawi, perjalanan hidup Nabi. Terus Di samping itu, buku-buku tipis dan fatwa-fatwa beliau juga telah dikumpulkan dalam satu buku berjudul Majmu'at Mu'allafat Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di bawah pengawasan Universitas Muhammad bin Saud. Jadi dikumpulkan lagi buku yang banyak tadi, dikumpulkan jadi satu. Itu namanya majmu'at. Majmu'at itu kayak ensiklopedi, berisi semua tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu akhir hayatnya Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Berarti berapa tahun tadi? 91 tahun. Terus Semoga Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada beliau. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya segala kiprah beliau untuk Islam dan kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan. Segala puji bagi Allah Rabb segenap alam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga kepada seluruh para sahabatnya. Baik. Ini kitab Tauhid yang ditulis tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sedikit biografi dari beliau. Kita masuk bab 1, yaitu masuk judulnya di sini Tauhid. Namun di kitab aslinya itu tidak pakai judul Tauhid. Langsung beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana mengawali kitab. Kemarin ketika kita bahas Qawaidul Arba, apa tujuannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa tujuannya? 1, ngalap berkah. Yang 2, mengikuti Al-Quran. Yang ketiga, mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk ngalap berkah. Jadi kalau mau berkah, awali sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti tulisan ini. Ya, lalu beliau katakan judulnya, ini tidak pakai judul sebenarnya, langsung beliau katakan Babu Qaulullahi Ta'ala, atau bab qaulullahi ta'ala, atau qaulillahi ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi bab yang pertama di sini beliau langsung bawa ayat firman Allah tanpa memakai muqaddimah, tanpa pakai innal hamdalillah atau alhamdulillah, tidak. Namun beliau awali dengan bismillah tadi, langsung masuk ke ayat. Kenapa beliau masuk ke ayat langsung? Karena Al-Quran tidak perlu pakai muqaddimah lagi. Karena langsung kan beliau memulai dengan ayat. Maka langsung saja mulai dengan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sebelum kita masuk pembahasan bab ini,
kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud tauhid. Jadi ini masih pengantar apa yang dimaksud dengan tauhid. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid kita bahas terlebih dahulu. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu esa. Menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Dan agama Islam disebut agama tauhid. Agama Islam disebut agama tauhid. Karena agama ini dibangun di atas landasan Allah itu esa. Dibangun di atas landasan Allah itu esa. Ya, dibangun di atas landasan Allah itu esa. Kemudian para ulama bagi tauhid itu ada dua macam. Tauhid itu ada dua macam. Yang pertama, tauhid ma'rifah wa isbat. Tauhid ma'rifah wa isbat. Dalam kurung tauhid pengenalan dan penetapan. Dalam kurung tauhid pengenalan dan penetapan. Tauhid pengenalan dan penetapan. Dilanjutkan, tauhid pertama ini terdiri dari dua macam. Terdiri dari dua macam, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, nanti saya rinci lagi. Dibagi lagi yang kedua, macam yang kedua. Tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah. Atau disebut tauhid tolab wal qasd. Tauhid tolab wal qasd. Nah, jadi kalau di total tauhid ada tiga berarti. Tadi dibagi dua. Yang pertama tadi dibagi dua kan? Oke. Terus yang kedua itu namanya tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah. Atau kita sebut tadi tauhid tolab wal qasd. Intinya tauhid dirinci menjadi tiga. Intinya tauhid dirinci menjadi tiga. Intinya tauhid dirinci menjadi tiga. Satu, tauhid rububiyah. Yaitu mengakui
Allah sebagai pencipta, yaitu mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pencipta, pemberi rizki, penguasa, dan pengatur jagat raya. Dan pengatur jagat raya. Ada nggak kira-kira yang melanggar tauhid ini? Nanti ada pembahasannya. Contohnya yang melanggar tauhid ini, kalau ada orang yang mengakui atau meyakini bahwa di bagian bumi ini ada yang ngatur selain Allah. Di bagian bumi ini, salah satu bagian bumi ini ada yang mengatur selain Allah. Contoh, ada yang meyakini laut itu punya penguasa sendiri. Ya, laut itu punya penguasa sendiri. Laut Kidul, laut Selatan. Ada penguasanya sendiri kan? Nah, ngakui itu berarti wis melanggar, sudah melanggar tauhid pertama ini. Itu paling parah nanti. Nanti kita akan lihat pembahasannya. Contohnya itu. Karena yang harus kita yakini, pengatur jagat raya semuanya ini Allah. Kalau ada yang katakan di bagian kutub itu nanti ada yang ngatur sendiri. Oh, ini wali fulan. Wah, nanti yang di bagian sini tanah Jawa ini nanti simbah siapa lagi? Wah, nanti laut sendiri ada lagi penguasanya. Berarti dalam tauhid rububiyah sudah ada pelanggaran. Nanti masuk syirik, nanti ada pembahasannya sendiri. Tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Nama lainnya tauhid ibadah atau tauhid ilahiyah. Yang tadi sama dengan tauhid tolab wal qasd. Yaitu pengertiannya yaitu pengertiannya meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nanti ada rinciannya lagi. Dan kitab ini mayoritasnya, kebanyakannya membahas tauhid yang jenis kedua. Kenapa dibahas yang jenis kedua? Kesyirikan yang terjadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak yang terjadi pada jenis kedua ini. Ada yang nyembah kubur, ada yang senang pakai jimat, ada yang minta-minta kepada orang soleh yang sudah mati, ada yang beristighosa, ada yang beristi'anah, padahal selain Allah semuanya. Pelanggaran itu ditemukan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kira-kira masih diwarisi sampai saat ini enggak? Masih ada warisannya enggak? Masih. Bahkan tetek bengeknya itu banyak sekali. Turun-turunannya banyak sekali. Dan lebih parah zaman ini daripada zaman dulu. Yang kemarin sudah kita bahas ketika bahas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah nomor 4 dari kitab Qawaidul Arba. Beliau katakan zaman dulu syiriknya itu tidak lebih parah dibandingkan zaman ini. Ada berapa alasan kemarin? 60 poin itu. Apa yang menunjukkan lebih parah yang zaman ini dibandingkan zaman dulu syiriknya? Ada berapa? 9. Dibuka lagi. Ya, ada 9 poin. Diingat itu baik-baik, dibaca itu, terus lihat lingkungannya seperti apa.
Kira-kira memang benar nggak itu seperti itu? Ya, dilihat lagi. Terus yang ketiga, tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sesi pertama. Istirahat dulu. Ada pertanyaan dulu? Hah? Ada pertanyaan? Paswar? Pak Camat? Nggak ada? Ya. Mungkin yang tentang asma wa sifat tadi, Allah kan dari segi nama kan yang sempurna, yang Allah ciptakan itu kan yang baik, maupun ada misalnya yang mungkin ini yang saya tanyakan, ini pertanyaan dari dosen saya sih. Jadi yang Allah kan menciptakan yang baik, berarti Allah juga menciptakan yang buruk. Berarti kalau Allah itu maha baik, berarti maha yang itu juga. Maksudnya saya belum mendapat jawabannya itu. Allah itu menciptakan yang baik, maka Allah itu maha baik. Lalu Allah itu menciptakan yang buruk, berarti nanti disebut maha buruk gitu. Maksud dosen seperti itu. Untuk menjawabnya perkataan dari beliau tadi. Jadi beliau ingin gugat ini tadi. Ya, berarti kalau kita katakan Allah maha baik, harus berarti juga mengatakan Allah itu maha buruk. Seperti itu kan? Iya. Untuk yang sesuatu yang jelek-jelek, walaupun itu Allah berbuat, tidak pantas disandarkan pada Allah. Ya, sesuatu yang jelek, walaupun Allah itu nanti berbuat, itu dengan takdir Allah, namun tidak pantas disandarkan pada Allah. Contoh, ada yang habis selingkuh. Ya, habis selingkuh. Kemudian keluar, terus ada yang nasihati dia, kamu ini telah selingkuh, melakukan dosa besar. Boleh nggak dia jawab seperti ini? Saya selingkuh ini sudah takdirnya, Allah sudah tetapkan. Pas kira-kira nggak seperti itu? Pas atau tidak? Itu nggak sopan. Walaupun dalam catatan takdir seperti ini sudah ada, namun dia berbuat tetap juga dengan kehendak dia, dengan kemauan dia. Allah itu nggak ngatur manusia seperti wayang, nggak ngatur seperti itu. Ya, Allah tidak ngatur seperti tadi. Manusia tetap punya kehendak, tetap punya keinginan. Wong kita mau datang ngaji, kita pergi ngaji. Kita punya keinginan, kita punya niat, kita mau berusaha untuk datang ngaji. Namun kalau ban motor kita gembos di jalan, bocor di jalan, itu berarti sudah jadi takdir Allah. Ini jadi takdir Allah. Maka langsung diimani, oh ini sudah jadi takdirnya. Kapan tahu itu takdir? Ketika itu sudah terjadi. Namun yang jelek-jelek tidak pantas kita sandarkan pada Allah. Ya, yang jelek-jelek tadi tidak pantas kita sandarkan pada Allah. Menurut kita itu tidak santun, tidak sopan. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan, "Man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah." Siapa yang dapat kebaikan, maka pujilah Allah. Namun kalau dia dapat sesuatu yang tadi di luar dari keinginannya, di luar dari cita-citanya, di luar dari doa yang dia panjatkan misalnya,
Maka kata Nabi SAW, fala yalumanna illa nafsa. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan malah protes pada Allah. Wah, Allah sudah takdirkan saya jelek seperti ini. Nggak boleh. Jadi untuk yang jelek-jelek aturannya tidak disandarkan pada Allah. Walaupun semua ketetapan, semua takdir itu sudah Allah tetapkan. Tentu saja kita mau berkata, ya, kambing sapi adalah makhluk ciptaan Allah. Iya. Ya kan? Allah Maha mencipta. Namun kalau kita mengatakan misalnya, iya Allah itu robnya kambing, robnya sapi. Iya pas kan? Namun coba kalau disandarkan pada kata babi, pada kata anjing, kira-kira sopan nggak? Sopan nggak seperti itu? Nggak sopan. Ya, itu nggak sopan, nggak santun. Iya benar seperti itu, cukup dengan kalimat umum saja. Namun itu kan makhluk-makhluk yang jelek. Ya, itu makhluk-makhluk yang jelek. Maka untuk kalimatnya kita tidak ngatur seperti itu. Ya, jadi kalimat tadi tidak selamanya benar, maha baik, maha buruk tadi itu keliru. Tanda kalimat yang menyandarkan jelek pada Allah itu tanda kurang santun pada Allah. Dan untuk mengimani nama dan sifat Allah, dia tidak masuk dalam hal itu. Sudah? Baik.